Oke guys, sesuai request, kali ini kita akan bahas list rekomendasi HP terjangkau dengan kamera terbaik yang ada di tahun ini. Sebenarnya dulu ini topik yang sulit soalnya kamera yang bagus itu kan selama ini cuma ada di kelas flagship doang ya guys ya. Tapi untungnya sekarang kamera smartphone itu udah banyak yang terimprove sampai-sampai kelas mid to low pun udah banyak HP-HP yang kameranya pada bagus-bagus. Jadi makanya tahun ini gue cukup pede guys buat list rekomendasi untuk kategori ini dan mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman juga yang emang lagi cari HP di akhir tahun ini. Oke, kalau disuruh pilih HP yang kemampuan kameranya itu recommended, fokus gue tuh lebih ke dua hal ini guys, yaitu spek kamera dan juga prosesornya. Soalnya semakin bagus prosesor dan juga spek kameranya, pengambilan data dan pengolahan gambar dari si smartphone bakalan lebih bagus guys, lebih mateng, dan itu bakal ngebuat kemampuan fotografi si smartphone juga jadi makin mantap. Terus sama kayak kemarin, gue juga udah siapin 5 HP yang ada di bawah 5 juta guys, yang menurut gue itu price performance dari kameranya itu worth it dan recommended. Dan gue bakal mulai dari yang 5 jutaan dulu, nanti kita akan lanjut ke 4 juta, 3 juta, 2 juta, dan seterusnya. Dan rekomendasi pertama gue nih, buat orang-orang yang ngincer kamera, tentu aja adalah Samsung Galaxy S20 FE, yang baru-baru ini harganya kena diskon besar-besaran jadi 4,7 jutaan doang. Gue pilih HP ini soalnya ini satu-satunya HP di harga segitu yang spek kamera dan prosesornya itu udah masuk ke level high end guys. Dan itu ngebuat dia jadi gampang ya guys ya, ngalahin HP-HP yang ada di sekitarnya. Soalnya mereka tuh masih rata-rata masih pakai spek kamera dan juga prosesor yang masih level mid range. Untuk spek kamera juga ini udah terhitung lengkap banget, soalnya dia udah punya OIS di kamera utamanya, megapiksel kamera ultrawide juga yang paling tinggi, terus dia juga udah punya kamera telefoto khusus, plus dia juga udah bisa record sampai 4K 60 fps. Itu sih udah terhitung spek impian banget untuk HP di harga 4 jutaan. Dan gue berani bilang ini impian soalnya gue udah cobain sendiri guys. Dan ini memang kualitasnya itu, kualitas foto dan videonya udah masuk ke level high end. Kemarin gue sempat compare HP ini dengan Galaxy S21 Plus dan bisa gue bilang di kondisi cahaya yang terang pun ternyata hasilnya tuh sama-sama tajam. Warna dan dynamic range-nya juga sama-sama bagus. Untuk skin tone dia agak beda dengan S21, tapi menurut gue ini masih masuk ke level yang cakep. Bahkan ini kemampuan telefotonya pun udah sama bagusnya loh dengan Galaxy S21, dan itu fitur yang langka dan jarang banget guys ada di HP mid-range zaman sekarang. Belum lagi ini selfie dan low light-nya juga udah terhitung bagus, dan overall sih untuk HP di bawah harga 5 jutaan bisa dibilang dapat kualitas mirip dengan Galaxy S21 Plus itu udah terhitung bener-bener cuan. Oke guys, ini contoh program menggunakan Samsung Galaxy S20 FE, resolusinya 4K 30 fps, dan ini satu melihat videonya stabil soalnya dia punya optical image stabilization, dan itu ngebedain dia dengan flagship killer yang lain. Image stabilization juga aktif, tadi udah gue cobain juga untuk membandingin dengan S21, dan gue rasa sih tingkat ketajaman dan kestabilannya sama banget, contohnya kayak gini. Jadi ya tiba-tiba HP kayak gini tuh emang enak dipakai untuk foto-foto guys ya, apalagi kalau kalian emang suka buat konten di sosmed. Dan kalau kalian tipe-tipe orang yang kayak gitu, yang suka sosmedan, gua rasa sekarang lagi asik-asiknya nih guys. Soalnya kalian tuh nggak perlu mikirin masalah kuota lagi kalau kalian pakai Live On. Nah, gue bilang kayak gitu karena di Live On ini kita tuh selalu ditawarin kuota besar dengan harga yang terjangkau ya guys ya. Jadi kita bebas tuh sosmedan, streaming film atau ngegame tanpa harus ribet mikirin masalah kuota. Apalagi kalau ada kuota sisa. Di sini tuh kuotanya tuh nggak akan langsung hangus guys. Soalnya kuota sisa yang tadi itu bakal otomatis terakumulasi ke bulan-bulan berikutnya guys, sampai maksimal di 1000 GB. Jadi masih bisa dipakai lagi, dan itu gokil banget. Proses beli dan aktivasinya juga nyaman banget, kayak kita tuh nggak perlu repot-repot ke counter guys, soalnya proses beli dan aktivasinya bisa dilakukan secara online. Bahkan kalian juga bisa dapat diskon 15.000 plus bonus tambahan kuota 20 GB kalau kalian pakai kode referral gue yang ini. Jadi langsung aja guys, cobain sensasi internetan tanpa mikirin kuota bareng Live On. Linknya udah gue taruh di kolom deskripsi ya guys ya. Jadi kalau emang kalian ngejar kamera guys, menurut gue sih Samsung Galaxy S21 FE ini bener-bener worth it lah, bener-bener recommended. Tapi kalau emang budget kalian nggak sampai dan kalian pengen lebih murah, gue masih ada satu rekomendasi lagi guys, HP yang menurut gue worth it juga. Namanya adalah Vivo T1 Pro 5G. Nah sebenarnya HP ini bukan terkenal karena kualitas kameranya guys, tapi lebih karena dia punya price performance yang bagus. Tapi pas gue review kameranya, ternyata kualitas kameranya juga sama bagus ya dengan level performanya. Jadi ini menarik.
Kalau dari spek kamera sebenarnya dia nggak ada yang terlalu spesial ya guys ya, karena spek kamera itu masih mirip dengan HP-HP sekelas. Tapi yang buat HP ini spesial adalah karena dia punya prosesor yang ISP-nya itu bagus, plus software kameranya juga bisa maksimalin kualitas dari ISP si prosesornya itu. Dan itu ngebuat kemampuan dari kameranya jadi meningkat pesat. Bahkan gue lebih rekomendasiin HP ini guys dibandingkan dengan HP-HP yang emang fokus di kamera kayak Realme 9 Pro Plus dan juga Galaxy A33 dan lain-lain. Nah untuk hasil fotonya, kalau dari foto sih menurut gue hasil olahan gambarnya itu udah terhitung bagus ya guys ya. Soalnya gambarnya itu punya detail yang pas, nggak terasa over sharpen. Warna-warna dari fotonya juga kelihatan cakep, kayak dia punya white balance yang natural dan level saturasi yang nggak terlalu blown out atau terlalu lebay. Terus yang gue suka juga warnanya nggak terlalu over contrast karena dynamic range-nya emang mantap. Jadi hasil foto dari HP ini sih emang udah kelihatan enak banget sih bagi gue untuk dilihat. Terus yang menarik juga dari HP ini hasil selfie dan video 4K-nya udah terhitung cakep guys, dan kalian bisa lihat kira-kira hasilnya tuh seperti ini. Dan untuk videonya dia bisa record di 4K 30fps dan juga 1080p 60fps. Dan yang gue suka dari videonya, dia itu punya warna yang bagus guys, dan murah juga lumayan terasa ya. Dan di sini ada image stabilization yang enak banget kalau dipakai untuk jalan-jalan. Biasanya di harga 4 jutaan gini susah banget nyari HP yang bisa record 4K tapi stabil. Dan yang ini tadi gue pakai jalan dan hasilnya stabil banget. Ya memang ada geter-geter sih tadi karena jalannya gue ngasal juga. Dan itu nunjukin kalau ini HP spesial banget sih kalau untuk video. Soalnya jarang banget 4K 30fps tapi hasilnya stabil. Dan untuk kamera depannya dia bisa record di 1080p 30fps, dan kita akan coba juga image stabilization-nya kalau dipakai untuk jalan-jalan. Dan ini dia contohnya guys, kalau dipakai untuk jalan-jalan pakai image stabilization di softwarenya, overall sih kelihatannya stabil ya guys ya kalau dipakai jalan-jalan gini. Emang agak sedikit lebih sempit sih, tapi lumayan lah kalau dipakai untuk jalan-jalan untuk stabilin videonya. Oke, sekarang kita lanjut lagi guys ya ke harga 3 jutaan. Dan dulu di harga segitu sebenarnya bisa gue bilang tuh nggak banyak yang bisa direkomendasiin. Tapi semenjak mereka pada pindah pakai kamera 50 megapiksel, sekarang tuh kualitasnya jadi banyak yang bagus-bagus. Dan untuk harga 3 jutaan ini gue yakin kalian udah pasti tahu lah ya HP yang gue rekomendasiin. Soalnya HP ini tuh udah bolak-balik masuk list rekomendasi gue. Namanya Samsung Galaxy M23 5G. Dan yang serunya lagi, HP ini sekarang lagi harganya udah turun guys, dari harga 3,6 jutaan jadi 3,2 jutaan doang. Jadi udah lumayan banget diskonnya. Nah kalau untuk spek kameranya sendiri ini udah terhitung lengkap. Soalnya HP ini udah pakai triple kamera dengan kamera utama beresolusi 50 megapiksel. Terus ISP dari prosesornya juga bagus karena selain bisa ngebuat dia nge-record video sampai resolusi 4K, kalau warna foto dan videonya juga jadi cantik banget. Bahkan untuk warna gue paling suka HP ini guys dibandingkan dengan semua HP Samsung yang harganya itu di bawah 5 juta, terlepas dari S20 FE, soalnya itu emang beda level guys. Nah kalau untuk hasilnya sendiri, kalau dari foto sih kamera 50 megapiksel ini emang udah terhitung bisa diandelin ya guys ya, karena dia tuh cukup low noise, detailnya juga lebih bagus dibandingkan dengan kamera 64 megapiksel atau 48 megapiksel yang tahun lalu banyak dipakai HP 3 jutaan. Dan ini juga masih enak kalau dipakai untuk ngezoom guys, soalnya ya masih terhitung tajam juga hasil 2 kali zoomnya. Dan kualitas warnanya juga menurut gue udah mantap. Warna-warnanya itu kelihatan hidup tapi nggak oversaturated, skin tone-nya juga cakep dan nggak ngebuat muka kita tuh gloomy karena over contrast. Bahkan bisa dibilang ini salah satu HP yang enak juga guys kalau dipakai untuk foto-foto orang. Terus untuk videonya yang bedain HP ini dengan HP 3 jutaan baru sekarang, dia masih bisa record di 4K 30fps guys. Jadi kita punya opsi untuk record video dengan detail yang tinggi. Untuk kestabilannya gue saranin record di Full HD 30fps aja guys, biar image stabilization-nya aktif. Jadi kalau diajak jalan-jalan gitu, videonya nggak terlalu shaky atau goyang-goyang. Tapi untuk record video still kayak gini gue rasa nggak terlalu masalah guys, soalnya ini masih terhitung oke. Jadi lumayan banget lah ya kita jadi punya opsi untuk record dengan detail yang tinggi. Ada juga pilihan untuk record dengan video yang stabil. Dan untuk kamera depannya kira-kira kayak gini guys, 1080p 30fps. Gue record ini di meja editing gue yang cuma ngandelin lampu dari atas doang. Menurut kalian gimana hasil video dari Samsung Galaxy M23 5G? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke harga 2 jutaan guys. Dan ini tuh kategori yang sulit, soalnya kebanyakan dari mereka tuh lebih fokus ke performa, bukan ke kamera. Tapi kalau emang kalian ngincer kamera, gue punya satu HP yang menurut gue wajib kalian cek. Namanya adalah Redmi Note 11. Yes, di harga 2 jutaan untuk kamera sih menurut gue HP ini emang yang paling oke. Soalnya dia punya spek kamera dan ISP yang paling bagus. Spek kameranya udah terhitung lengkap, kayak dia udah pakai quad kamera dengan kamera utama yang udah 50 megapiksel. Plus dia juga udah punya kamera selfie yang megapikselnya juga tinggi. Dan untuk prosesornya sendiri dia pakai Snapdragon 680, dan ini memang bukan prosesor gaming, tapi software si Redmi ini kayaknya cocok banget dengan ISP-nya. Soalnya pas gue cobain langsung sih gue ngerasa image processing dari HP ini udah terhitung mantap juga, terhitung matang.
Gue bilang ini mantep karena hasil gambarnya itu nggak terasa kayak over process dan cenderung kelihatan natural guys. Kayak dia tetap punya detail yang oke, tanpa terasa over sharpen sama sekali. Warna-warna fotonya juga cakep dan nggak terasa over saturated. Terus skin tone-nya juga termasuk bagus, nggak over kontras atau suram kayak HP Xiaomi yang biasanya. Kedua, kamera selfie-nya juga udah terhitung cakep ini guys. Bahkan mungkin ini yang paling bagus sih kamera selfie-nya di harga 2 jutaan sekarang. Hasil video kamera depannya juga bagus karena skin tone-nya cakep dan cukup stabil juga kalau dipakai ngerekam di mode video vertikal. Terus hasil video kamera utamanya memang nggak begitu spesial ya guys ya, karena agak shaky kalau dipakai record sambil jalan. Tapi ini masih enak untuk dipakai video still karena warnanya terhitung oke dan masih terasa stabil juga walaupun di record pakai tangan doang. Dan yang terakhir di harga 1 jutaan, dan ini kategori yang paling sulit guys, soalnya ya 2 jutaan aja sulit apalagi 1 jutaan. Tapi kalau emang kalian ngincer kamera di harga segitu, gue punya satu rekomendasi yang menurut gue wajib banget kalian cek. Namanya adalah Redmi 10C. Gue pilih HP ini karena walaupun ini HP sejutaan, ternyata kualitas kameranya tuh hampir setara dengan rekomendasi HP 2 jutaan gue yang tadi guys, yaitu si Redmi Note 11. Itu bisa terjadi soalnya mereka memang punya prosesor yang sama, yaitu Snapdragon 680, dan mereka juga punya kamera utama yang sama, yaitu kamera 50 megapiksel. Karena harganya lebih murah, dia jadi nggak punya kamera ultra wide dan kamera selfie-nya juga megapikselnya lebih rendah. Tapi untuk kualitas foto dan videonya, untuk harga jutaan menurut gue ini udah terhitung cuan banget. Soalnya kalau mau jujur-jujuran aja guys, harga 1 jutaan itu kualitas kameranya tuh agak kentang ya, atau mediocre at best. Sedangkan yang ini bisa dibilang hasilnya tuh ada di atas rata-rata. Soalnya kalau dari foto dia nggak cuma punya detail yang oke doang, tapi dia juga masih bisa kasih warna-warna yang bagus di fotonya. Dan itu dua hal yang jarang banget ada di HP 1 jutaan. Fotonya sendiri agak gelap kalau dibandingkan dengan kondisi aslinya, tapi karena detail dan warnanya udah bagus, kita tinggal naikin sedikit aja kecerahannya untuk dapetin hasil foto yang lebih bagus, jadi gampang diedit. Kameranya juga udah terhitung enak kalau dipakai untuk foto-foto orang karena dia punya skin tone yang bagus juga guys, dan kamera 50 megapiksel ini hasil 2 kali zoomnya udah terhitung aman, soalnya detail itu masih kelihatan tinggi di 2 kali zoom. Videonya Redmi 10C ini bisa record di 1080p 30 fps guys, dan karena ini HP sejutaan tentu aja dia nggak punya image stabilization, tapi hasilnya bisa stabil kayak gini guys, soalnya gue pakai aplikasi Google Photo jadi kelihatannya lebih stabil aja gitu kalau dibandingkan dengan yang tadi. Nah kalau dari jalan ini emang masih geter-geter parah ya guys ya, tapi kalau bisa kita stabilin lagi dengan Google Photos, ini berguna banget Google Photo ini untuk ngebuat videonya jadi stabil, jadi gue sangat rekomen kalian mau stabilin videonya pakai Google Photo aja. Sedangkan untuk kamera depannya kira-kira kayak gini guys, contohnya 1080p 30 fps, dan sama kayak kamera belakangnya dia juga nggak punya image stabilization. Jadi lagi-lagi ya kita harus ngandelin image stabilization dari Google Photo, dan itu emang berguna banget sih untuk HP sejutaan. Jadi ya itu tadi 5 rekomendasi gue guys untuk HP terjangkau dengan kamera terbaik yang ada di tahun ini. Dan kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana guys rekomendasi gue? Apakah rekomendasi gue bagus, cocok, atau kalian punya rekomendasi yang lain? Langsung aja tulis banget kalian di kolom komentar biar nanti kita bisa diskusi dengan teman-teman yang lain. Dan gue juga mau ngucapin makasih banget buat teman-teman yang nonton video gue sampai habis. Mudah-mudahan video gue ini bermanfaat, apalagi buat kalian yang lagi cari HP baru di akhir tahun ini. Dan kalau kalian udah sampai sini, jangan lupa subscribe guys biar nanti kita bisa ketemu lagi di video-video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton ya guys ya. Ciao.